Oke, selamat datang kembali di Ribawi, mengomentari berita viral duniawi. Dan kali ini aku sudah merangkum beberapa berita yang terjadi, yang lucu-lucu, yang asik lah untuk dikomentari. Baiklah, langsung aja kita ke berita pertama, yaitu dari KPAI. Ya, udah pada tahu lah apa kira-kira. Oke, jadi beritanya, geger pernyataan soal kehamilan di kolam renang, komisioner KPAI minta maaf. Jadi sebelumnya mungkin udah pada tahu juga bahwa KPAI mengeluarkan statement melalui salah satu ininya, Ibu Siti kalau nggak salah, tentang bisa terjadi hamil dengan wanita walaupun tanpa berhubungan badan kalau dia berada di satu kolam renang dengan laki-laki. Mungkin banyak yang belum tahu statementnya seperti apa, cuman ngedengar-dengar berita aja. Ini kita puterin statement beliau seperti apa. Oke, nah cari dulu. Pertemuan yang tidak langsung misalnya apa? Misalnya ada sebuah mediasi di kolam renang, ada jenis, ada kondisi sperma tertentu yang sangat kuat. Ada jenis sperma tertentu yang sangat kuat yang bisa memungkinkan untuk sperma itu berenang menuju wanita. Sperma tertentu terkuat. Mohon maaf nih Bu, kayaknya sperma Rambo. Sperma Rambo kalau udah kena air kaporit mati. Seriusan mati. Rambo. Lanjut. Walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada orang terangsang gitu ya dengan kondisi itu mengeluarkan sperma, kan kita nggak ngerti di kolam renang. Kan kita nggak ngerti di kolam renang. Kayaknya Ibu yang nggak ngerti laki-laki di kolam renang itu ngapain. Kami Bu sebagai laki-laki di kolam renang yang pengen olahraga loh Bu. Ya minimal cuci mata lah, ya nggak sampai pengen mengeluarkan slime. Sudahlah. Lanjut. Nah itu bisa terjadi kehamilan walaupun tidak ada penetrasi. Oke. Ya Allah, sampai nangis. Nah, tapi sekarang ibu itu udah minta maaf terkait dengan pernyataannya, dan setelah banyak protes dari dokter-dokter, bukan protes sih, cuman meluruskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi gitu loh. Tidak mungkin terjadi wanita bisa hamil hanya dengan berenang bersama dengan laki-laki. Aduh. Dan takutnya ke depan ada perempuan yang hamil cuman takut untuk mengakui, dia bilang dia habis berenang, takutnya. Jadi jangan sampai statement-statement yang menyesatkan terus berkembang seperti itu. Dan gak lucu juga kan kalau di kolam renang misalkan itu benar-benar bisa, gak lucu dong ada 3 toko nih di kolam renang. Yang satunya kantin, jual mie, jual minuman, ya oke lah. Terus sebelahnya ada sewa ban, sewa pelampung, sewa baju renang. Oke, sebelahnya lagi apotik jualan kol. Astagfirullahaladzim. Ya, yang pasti Jakarta lagi banjir, hati-hati banyak yang hamil. Oke, berita kedua. Paksa adiknya yang masih SD berhubungan intim saat ibunya ke sawah. Siswi SMA ini hamil lalu buang bayi hasil hubungan saudaranya. Oh my god. Enggak, maksudnya ini nih ada kakaknya yang udah SMA. Nah, ada adiknya nih lagi main, diajak untuk berhubungan dan sampai hamil. Dan adiknya itu SD, umur 13 tahun kalau nggak salah, kemarin yang sempat ku baca sedikit. Cuman aku juga nggak paham nih, takut ngeluarin statement asal-asalan juga tentang kesehatan. Apa iya anak SD bisa menghamili orang gitu loh? Apa mungkin sudah masa subur, juga nggak tahu juga. Masa subur itu pas usia berapa nggak tahu. Oke, berita selanjutnya. Tragedi SMP 1 Turi, KPAI minta Kemendikbud evaluasi pramuka ekskul wajib di pramuka. Oke, berita selanjutnya, tragedi SMPN 1 Turi, KPAI minta Kemendikbud evaluasi pramuka ekskul wajib sekolah. Jadi sebelumnya bahwa ada kegiatan pramuka di suatu SMP ya, SD apa SMP Negeri 1 Turi yang memakan korban jiwa.
kalau nggak salah korban jiwanya ada 10 orang dari 200-an orang yang ikut kegiatan susur sungai. Nah, setelah dari kejadian itu banyak komentar-komentar miring tentang Pramuka di video-video yang beredar, bahwa mereka bilang Pramuka itu tidak relate dengan kehidupan yang sekarang. Udah nggak zamannya lagi lah, sekarang udah modern mungkin bagi mereka. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kebiasaan anak-anak zaman sekarang itu bagus untuk perkembangan anak itu sendiri? Contohnya misalkan anak sekarang banyak main game, banyak di dalam rumah, justru bersosialisasi sedikit dengan orang-orang, sibuk di handphone. Bahkan ngelihat kadang ada keluarga yang lagi makan di kafe, masing-masing yang megang handphone, anaknya megang handphone, ibunya megang handphone, bapaknya megang handphone. Apa itu relate dengan zaman sekarang? Pasti, cuman bagus atau enggak? Pasti tidak. Makanya kalau orang memandang Pramuka tidak relate zaman sekarang, ya jangan dilihat dari sisi misalkan kemarin juga ada yang bilang bahwa apa gunanya mendirikan tenda untuk zaman sekarang. Nah, yang jadi persoalan bukan tentang mendirikan tendanya. Memang di zaman sekarang mendirikan tenda udah nggak relate lagi. Sekarang udah ada rumah subsidi yang murah-murah, kos, kontrakan segala macam. Cuman di dalam membangun tenda itu sendiri kan butuh kekompakan, butuh kerjasama, dan itu yang nilai-nilai yang harus dicamkan oleh orang-orang, bahwasanya bukan mendirikan sebuah bangunannya, bukan mendirikan sebuah tendanya, tetapi bagaimana proses dalam mendirikan tenda itu sendiri, kerjasama, gotong royong, segala macam. Dan itu yang ada di Pramuka dan tidak ada di tempat lain. Dan untuk kasus ini yang ku permasalahkan adalah sebagai alumni Pramuka, yaitu tentang kebijakan dari kakak pembinanya itu sendiri, dimana yang menurut kesaksian korban pada saat itu bahwa kakak pembinanya ini sudah diperingatkan oleh warga untuk tidak susur sungai, dan kakak pembinanya bilang ya sudah, hidup nggak masalah, hidup dan mati itu di tangan Tuhan. Dan ku pengen ya Allah, ku pengen tekankan lagi bahwasanya Pramuka itu tidak mengambil resiko berdasarkan takdir Tuhan. Jadi dalam kasus ini ku bisa memastikan bahwa yang salah adalah kakak pembinanya, bukan Pramukanya. Yang salah adalah oknumnya, bukan organisasinya. Sama dengan yang lain-lain lah, misalkan ada oknum polisi yang macam-macam, ya kan, nggak, yang dibubarkan yang bukan polisinya kan, tapi oknumnya yang disalahkan. Begitu juga Pramuka, ketika ada kesalahan bukan institusinya yang dipermasalahkan. Justru pengalamanku ngikut Pramuka dan kegiatan-kegiatan ekstrim tersebut seperti susur sungai atau yang lain-lain itu selalu didampingi dengan instruktur yang berpengalaman. Contohnya misalkan kalau kemarin ikut Pramuka banyak didampingi oleh Tagana, Taruna Siaga Bencana. Nah, jadi itu mereka memang terlatih untuk menghadapi situasi-situasi berbahaya ketika bencana segala macam, dan itu dibutuhkan dalam Pramuka dan tidak akan ditemukan dengan anak-anak zaman sekarang yang cuman main handphone di game. Kebalik, di game main handphone, main game di handphone. Nah, itu yang akan menjadi masalah. Jadi jangan bilang Pramuka itu buruk untuk zaman sekarang, tidak ada gunanya. Justru itu sangat berguna untuk membentuk karakter kita dari kecil, karakter kedisiplinan, kerjasama yang tidak akan didapatkan jika kalian hanya main handphone di rumah. Oke, berita selanjutnya agak-agak kriminal dikit. Breaking news. Terungkap gara-gara sakit hati, oknum ASN Bangka Belitung mencuri motor di Buff. Nah, ini aku sempat baca juga, agak lucu juga, karena dia sakit hati karena ada oknum pegawai Buff yang mengambil motor tersebut tanpa izin dia. Nggak tahu, mungkin ada kesalahan dalam pembayaran atau keterlambatan, nggak ngerti juga lah. Dan dia sakit hati, jadi dia ambil lagi motornya di kantor Buff. Jadi nih ada nih petugas Buff nih datang, mau narik motor dia nih.
dia punya kunci cadangan. Jadi tanpa sepengetahuan ASN ini, pegawai BAF ini ngambil motor lalu dibawa ke kantor BAF. Nah, ASN ini merasa kehilangan motor, dia datang ke kantor BAF, ngelihat ada motornya, diambil lagi pakai kunci dia dan dibawa pulang lagi. Nah, jadi mereka sama-sama punya kunci dan sama-sama ngambil sendiri tanpa sepengetahuan masing-masing. Ya kalau gitu ya gitu aja sampai kiamat. Cuman makanya karena ku alumni perbankan juga, bahwa untuk penarikan jaminan atau penarikan kendaraan milik nasabah itu tidak boleh dilakukan dengan cara seperti itu kalau di perbankan ya. Tapi kalau di leasing nggak tahu juga. Tapi seharusnya regulasinya sama sih, kita nggak boleh ngambil barang tanpa sepengetahuan, malah ya kita harus ada mediasinya dulu, terus ada ya diobrolin dulu lah. Tapi nggak tahu kalau ini udah ada obrolan atau belum juga nggak tahu gimana. Dan sialnya ketika karyawan BAF ini kehilangan motor, dia melaporkan itu ke pihak kepolisian. Nah, dan bapaknya ini yang merasa kehilangan motor pertama kali itu tidak melaporkan bahwa dia kehilangan motor. Jadi dia langsung lihat bahwa itu diambil oknum pegawai BAF dan langsung diambil lagi. Ya itu sih. Tapi kalau seumpamanya bapak ini ngelapor di awal, nggak tahu juga deh bakal gimana. Mungkin beda cerita. Mungkin. Oke, berita selanjutnya. Polda Bangka Belitung ringkus pria berlagak kaya yang sebar gambar porno untuk peras korbannya. Ini kayaknya kasus-kasus yang sering terjadi ya. Ketika cowok dan cewek merasa suka sama suka dan akhirnya mereka mendokumentasikan sesuatu, terus jadi bahan untuk memeras si cowok ini tadi, atau sebaliknya juga bisa jadi. Dan ini terjadi jika adanya hubungan yang tidak normal, jadi bisa saling mengancam. Oke, kayaknya cukup untuk Ribawi episode kedua mengomentari berita viral duniawi, dan semoga ada berita-berita lucu lagi ke depan biar kita bisa komen-komenin. Dan terima kasih sudah menonton. Dah.